Perkenalkan, saya Sabrina. Saya nurse yang akan merawat Bapak pada hari ini. Sebelum itu, saya boleh izin mengidentifikasi identitas Bapak terlebih dahulu nggak ya? Bapak boleh mungkin disebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya, sembari saya izin untuk melihat gelar identitasnya ya. Reno 28 Februari 2001. Baik, sudah sesuai ya Pak ya. Bapak Reno, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Apakah ada keluhan? Perut saya sakit, terus saya sering bolak-balik ke toilet buat BAB, nurse. Perut saya kayak melilit. Oh, perutnya sakit terus BAB terus ya Pak ya? Kalau gitu, kira-kira Bapak sudah BAB berapa lama? Sudah ini kalau nggak salah hari ketiga. Oh, berarti Bapak sudah diare selama 3 hari ya? Baik, sesuai juga ya Pak dengan catatan medisnya kalau Bapak sudah terkena diare selama 3 hari terakhir. Kalau gitu, saat diare Bapak sudah melakukan apa aja untuk mengatasi diarenya? Kemarin saya minum obat anti diare sama daun jambu, nurse. Iya mas, kemarin kalau saya lihat bapak itu obat diapet itu yang di klinik saya beli itu. Oh, diapet ya, yang di klinik. Kalau gitu, selain itu apakah ada minum sesuatu lagi? Saya coba kasih air sih mas, kasih air minum. Bapaknya kayak susah gitu dikasih karena sakit perut itu pas kalau saya minum. Oh, jadi minumnya juga kurang ya Pak gitu ya. Kalau gitu, dari catatan medisnya juga nih Bapak Reno, selain mengalami diare ya selama 3 hari, Bapak juga ada dehidrasi juga sama ada nyeri ya di bagian perutnya. Kalau gitu, hari ini saya mau melakukan tindakan perawatan nih untuk Bapak. Untuk waktunya kurang lebih selama 45 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, nurse. Baik, kalau kayak gitu, mungkin sebelum saya melakukan tindakannya, saya mau izin tanya-tanya dulu ya terkait kondisi Bapak. Bapak kan bilangnya kalau ternyata diare selama 3 hari terakhir ini. Kalau gitu dari kemarin itu sehari biasanya BAB berapa kali Pak? Kalau nggak salah inget sih, kayaknya saya udah bolak-balik kamar mandi tuh kemarin lebih dari 5 kali, kayaknya 7 kali ada deh, nurse. Terus kalau pagi ini tuh saya sebelum di rumah sakit tuh pagi udah 4 kayaknya deh saya bolak-balik ke kamar mandi. Perut saya sakit, nurse. Oh gitu ya Pak. Pas BAB apakah tinjanya itu cair atau enggak ya Pak? Oh iya, saya tuh dari kemarin pas lagi BAB yang sering banget itu cair, bener-bener yang keluarnya tuh air semua gitu, nurse. Tinjanya cair berarti kayak air gitu ya pas keluar ya? Iya betul. Apakah ada darahnya atau sama ada lendir gitu juga nggak ya Pak? Kalau darah sih sepertinya tidak ada ya, nurse, tapi kalau lendir ada sih kayaknya bareng sama BAB-nya gitu. Oh, berarti ada cair terus ada lendirnya gitu ya? Betul. Baik, kalau gitu buat nyeri perutnya nih Pak, Bapak sudah sakit perutnya dari kapan? Apakah semenjak diare-diare nih Bapak baru sakit perut atau sejak kapan? Kalau sakit perut sih semenjak sama sih 3 hari lalu. Jadi sakit awalnya tuh sakit perut dulu, nurse. Terus abis itu yaitu diare, saya bolak-balik ke kamar mandi buat BAB, sakit banget perut saya melilit gitu. Oh, baik. Kalau gitu saya boleh minta tolong tunjukkan nggak ya Bapak sakit perutnya di bagian mana? Saya kalau sakit tuh di bagian sini, nurse, perut bagian bawah sini tuh kalau lagi mau BAB tuh ya itu sakit banget, abis BAB juga sakit di bagian sini. Oh, berarti di bagian tengah ke bawah ya? Iya. Oke, kalau gitu kalau saya bisa kasih skala nih Pak, jadi ada skala 0 sampai 10. Kalau 0 itu berarti Bapak tidak merasakan nyeri perut, terus kalau misalnya 10 berarti Bapak nyeri yang sakit banget, yang nyeri yang hebat gitu. Nah, sekarang nyeri yang Bapak alami ini ada di skala berapa menurut Bapak? Ada di 6, nurse. 6 ya? Oke, baik. Kalau gitu, pas sakit perut apakah Bapak juga kan diare kan? Apakah Bapak mual sama muntah juga? Kalau muntah sih nggak ada ya, nurse. Cuman kalau mual tuh beberapa kali pas lagi
biasanya mual tuh abis BAB tuh suka kayak pengen muntah gitu tapi nggak keluar jadi mual aja. Jadi mual aja ya. Oke, kalau gitu kalau selama kemarin Bapak minum airnya tuh gimana ya? Apakah Bapak minum airnya banyak atau tergolong sedikit minum airnya? Enggak, saya nggak minum banyak air, kayaknya cuman 2 gelas kecil yang segini itu. Soalnya saya kalau misalkan banyak minum tuh saya bolak-balik terus ke toilet Nas, jadi saya takut gitu malah nanti jadi BAB-nya makin sering. Gitu ya, berarti sedikit ya Pak minum airnya. Kalau gitu saya boleh izin untuk pegang tangan Bapak ya untuk melihat kulitnya. Baik Pak, tadi setelah diperhatikan ternyata kulit Bapak ini lumayan kering, terus juga tidak elastis. Nah itu salah satu tanda Bapak mengalami dehidrasi juga. Nah Bapak, tadi kan Bapak bilang kalau minum airnya sedikit ya, cuma 2 gelas atau 3. Kalau gitu apakah Bapak sering merasa haus selama saat diare ini? Kalau haus tuh ya sering Nas, kalau misalkan nih saya BAB gitu ya kan bolak-balik terus tuh. Terus itu tuh kalau habis BAB saya rasa tuh kayak haus banget. Cuman ya gitu saya nggak banyak minum, maksudnya kayak saya tahan-tahan hausnya. Soalnya saya takut kalau misalkan saya sering minum makin sering ke toilet gitu. Oke deh, kalau gitu sekarang saya mau mencoba izin untuk periksa ini ya Pak, perut Bapak untuk mendengar di sinus Bapak. Sebelum itu saya izin untuk membuka selimut dan juga agak membuka bajunya, apakah boleh? Boleh. Baik, saya bantu ya Pak ya. Saya mulai izin periksa ya Pak. Baik, saya izin untuk tutup lagi ya selimutnya. Ini Bapak, berdasarkan kajian tadi nih Pak, Bapak mengalami diare kan ya, Bapak mengalami diare, terus juga menyebabkan hipovolemia juga atau kekurangan cairan dan elektrolit. Terus juga Bapak mengalami yang nyeri akut ya di bagian perutnya tadi. Nah itu hal yang kita sebut mengakibatkan juga Bapak merasa lemas, terus juga merasa tidak nyaman, seperti itu Pak. Nah Bapak, tadi juga berdasarkan instruksi dari UGD juga, Bapak akan diberikan cairan NaCl, yaitu cairan NaCl 0,9% via intravena Bapak. Jadi nanti Bapak akan diinfus, kemudian cairan NaCl itu nanti sebanyak 200 ml, terus juga berdasarkan resep dokter akan diberikan 20 tetes per menit, seperti itu ya Pak. Nanti gunanya cairan ini adalah untuk rehidrasi awal, supaya menggantikan cairan Bapak yang hilang saat Bapak mengalami diare. Seperti itu, apakah Bapak bersedia? Baik, kalau seperti itu saya mau izin untuk menyiapkan alat-alat terlebih dahulu, kemudian menggunakan handle-nya ya. Saya izin untuk cairannya juga. Baik Pak, sekarang saya mau mengambil alat-alatnya. Ada cairan NaCl-nya, cairnya itu masih lama ya Pak. Terus juga sih untuk alat-alatnya semuanya masih tersegel. Kemudian saya ingin nanya juga nih Pak, apakah Bapak memiliki alergi latex atau mungkin alergi pada bahan tertentu? Tidak ada ya Pak. Kalau gitu saya izin alat-alatnya. Nah Bapak, saya akan pasang perlak lebih dahulu ya, supaya nanti lebih bersih, cairannya tidak menetes-netes. Saya mau cek dulu ya Pak untuk venanya. Saya izin cek. Ini akan diinfus di sebelah sini ya Pak, di tangan dominan Bapak.
Saya izin pasang tummy cut ke tangan Bapak ya. Ya Bapak, sekarang saya mau izin untuk menusukkan jarum nafasnya ya. Bapak boleh tarik nafas, kemudian buang nafas, boleh tarik nafas, boleh buang nafas ya Pak ya. Jadi mungkin ini akan terasa sakit, jadi Bapak boleh sambil tarik nafas, kemudian buang nafas ya Pak. Tarik nafas, kemudian buang nafasnya. Lalu saya mulai ya Pak ya. Bapak tarik nafas, Bapak boleh tarik nafas ya.
rasanya sudah tidak terlalu sakit ya. Baik Pak, untuk cairan infusnya sudah jalan juga, cairannya sudah mulai menetes, dan nantinya saya akan periksa secara berkala ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya Bapak ada keluhan atau ada yang dirasa tidak enak gitu atau sakit, Bapak boleh langsung bilang aja ke saya ya Pak. Sekarang saya mau, Bapak nanti kalau misalnya Bapak ada yang biasa sakit gitu atau terasa tidak enak, Bapak boleh langsung bilang ke saya ya. Dan juga selanjutnya ada tindakan untuk mengurangi rasa nyeri Bapak nih Pak. Mungkin nanti Bapak, apakah Bapak bersedia? Bersedia ya Pak, nanti setelah itu saya akan melakukan tindakan untuk mengatasi nyeri Bapak secara bersama-sama ya. Baik, saya mau pindahkan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Ya, baik Pak, untuk meredakan nyeri perut yang Bapak alami, saya ada teknik yang namanya teknik napas dalam nih Pak. Jadi nanti Bapak boleh coba ikutin ya. Jadi nanti kegunaan teknik ini untuk meringankan atau meredakan nyeri yang Bapak alami. Nah, seperti ini Pak, saya contohkan ya Pak. Bisa tarik napas selama 3 detik seperti itu, kemudian ditahan sebentar, setelah itu boleh dihembuskan selama 5 detik seperti itu Pak. Dan baik Bapak, sekarang Bapak boleh coba praktikkan juga ya. Bapak boleh tarik nafas selama 3 detik, 1, 2, 3, kemudian tahan, kemudian dihembuskan Pak, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu Pak. Sudah agak lebih enakan Pak? Baik Pak, nanti Bapak bisa mengulangi teknik napas dalam ini selama 15-20 kali kayak gitu, supaya meringankan juga nyeri yang Bapak alami. Nah, setelah ini saya di sini punya kompres hangat, kegunaannya untuk meringankan nyeri Bapak juga. Jadi nanti kompres hangat ini bisa melemaskan otot-otot yang ada di perut Bapak. Jadi nantinya Bapak bisa tidak terlalu merasa nyeri seperti itu. Nah, di sini ya Pak. Sekarang saya coba izin dulu ya Pak, nanti untuk membuka baju Bapak. Saya izin untuk menurunkan helm terlebih dahulu. Saya izin untuk membuka baju Bapak ya, saya izin bantu. Baik, Bapak boleh tangannya di sebelah sini aja. Ini ada kompres alatnya. Nah, Bapak boleh, di sini Pak, nanti kompresnya. Bapak boleh mengulangi kompres ini selama 3-4 kali sehari dengan durasi waktunya 15-20 menit seperti itu. Gimana Pak? Apakah rasanya sudah agak legaan gitu? Sudah lebih lega sih Nar, setelah dipasang kompres hangat dan tadi yang teknik napas dalam juga. Kalau gitu alhamdulillah ya Pak, kalau sudah enakan. Nah Bapak, selama masa pemulihan ini Bapak dianjurkan buat makannya itu makanan secara pelan aja, nggak perlu langsung banyak gitu. Jadi makannya sedikit-sedikit, tapi yang penting masuk gitu makanannya. Terus juga makanannya itu harus yang lembut, jadi yang mudah dicerna juga. Jadi contohnya kayak bubur, kemudian nasi tim, terus juga nanti makanannya tuh boleh dihindarin dulu makanan-makanan yang kayak makanan gorengan. Nah, Bapak suka nggak nih makanan gorengan, Bu? Suka makan gorengan ya? Makan gorengan tuh dihindari dulu. Terus makan makanan yang pedes. Bapak suka pedes nggak ya? Suka banget. Suka banget. Jadi sekarang boleh dihindari dulu ya Pak, sementara sampai sembuh total. Tuh makan makanan pedas, makan makanan yang berlemak seperti itu. Mungkin itu aja. Apakah Ibu ada atau Bapak memiliki pertanyaan terkait makanan yang boleh atau tidak dikonsumsi? Kalau buah boleh kan? Soalnya Bapak suka banget nih makan buah. Buah boleh seperti kayak pisang, terus apel gitu, apel yang udah dikupas terus pisangnya matang kayak gitu boleh, karena pisang sama apel itu kan juga mengandung kalium yang nantinya bisa membalikan elektrolit Bapak. Terus juga pisang sama apel kan juga mudah dicerna ya. Terus tapi lebih baik kayak hindari dulu buah-buahan yang asam kayak jeruk, terus strawberry, iya kayak gitu.
Baik, nurse. Nah, Bapak gimana nih Pak perasaan Bapak setelah tadi sudah dilakukan tindakan keperawatan? Saya merasa lebih baik, nurse. Perut saya juga rasa nyerinya sudah lumayan berkurang dari sebelumnya yang tadinya sakit banget, sekarang udah mendingan. Baik Pak, Alhamdulillah kalau gitu ya. Saya lihat juga muka Bapak juga sudah tidak terlalu pucat seperti yang awal tadi. Terus juga mungkin saya izin pegang tangannya lagi ya, di sini mungkin. Turgor kulit Bapak juga sudah membaik, juga sudah elastisnya juga sudah mulai lumayan gitu. Ini menandakan kalau cairan infusnya juga sudah masuk ke tubuh Bapak ya. Nah Bapak, untuk tindak lanjutnya saya sarankan Bapak untuk konsumsi air nih Pak. Jadi selain diinfus Bapak juga harus mengkonsumsi air ya, perlahan aja nggak apa-apa, tapi usahakan 8-10 gelas per hari. Terus juga Bapak diperhatikan juga konsumsi makanannya, tolong diperhatikan juga ya Bu ya. Jadi makanan yang boleh sama yang tidak dikonsumsi yang mana gitu. Terus juga Bapak juga disarankan untuk istirahatnya secara cukup. Jadi jangan terlalu bawa pikiran apapun gitu. Jadi Bapak sekarang fokus untuk istirahat aja. Kemudian juga nanti obat anti diarenya juga nanti diminumnya secara rutin ya, secara dengan resep dokter yang tadi sudah diberikan. Kemudian juga ini penting nih Pak, jadi Bapak harus menjaga juga kebersihan tangan Bapak. Jadi nanti pastikan buat cuci tangan sebelum dan sesudah makan juga supaya untuk mencegah infeksi lebih lanjut seperti itu. Terima kasih ya, nurse. Masalah Ibu. Nah Bapak, setelah ini nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk mungkin sekitar jam 12 sebelum makan siang itu untuk mengambil sampel tinja Bapak. Jadi nantinya akan dilakukan pemeriksaan kultur supaya untuk dianalisis juga di laboratorium apakah penyebab dari diare yang Bapak alami sekarang. Gitu. Apakah Ibu atau Bapak memiliki pertanyaan? Saat ini tidak ada. Oh ya, baik. Kalau gitu nanti jika Bapak atau Ibu punya pertanyaan atau mungkin Bapak mengeluh ada yang sakit atau ada yang tidak enak, Bapak boleh langsung pencet bel yang ada di belakang bed ini ya. Baik, kalau gitu saya izin pamit terlebih dahulu ke station. Selamat istirahat Bapak. Terima kasih, nurse. Ya, terima kasih ya Bu.